Pembelajaran matematika. Materi kita hari ini tentang perbandingan, di mana perbandingan pastinya sudah tidak asing buat kalian karena kalian sudah pernah belajar tentang perbandingan. Nah, perbandingan yang akan kita bahas hari ini adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, itu jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain pun akan bertambah. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, jika satu variabel berkurang, maka variabel yang lain akan bertambah, jadi kebalikannya. Nah, sekarang kalau kita ingin membandingkan sesuatu, maka yang harus kalian perhatikan adalah besarannya harus sama, kemudian satuannya pun harus sama. Jika besarannya sudah sama, kemudian satuannya berbeda, misalnya besarannya untuk panjang, kemudian satuannya yang 1 cm, yang 1 meter, maka di sini kalian harus menyamakan terlebih dahulu jenis satuannya. Apakah kalian mau membandingkan dalam satuan cm atau dalam satuan meter? Nah, sekarang kita lihat untuk perbandingan. Di sini saya akan tuliskan jika A maka B, jika C maka D. Untuk perbandingan senilai di sini kita akan membandingkan pada kolom 1 dan kolom kedua. Ingat satuannya harus sama. Untuk yang senilai, perbandingannya akan menjadi A per C. Ini akan sama dengan, tanda panah bisa kalian ganti dengan tanda sama dengan B per G. Ini untuk yang senilai. Kemudian untuk yang berbalik nilai, masih dengan jika A, maka B, jika C, maka D. Maka di sini untuk yang berbalik nilai, kita akan buat perbandingannya. A per C akan sama dengan yang kolom sebelahnya itu kita balikan. Yang tadinya B per D untuk senilai, untuk berbalik nilai menjadi D per B. Nah, ini adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekarang kita lihat contohnya. Jika ibu membeli 3 kg jeruk dengan harga Rp24.000, berapa ibu harus membayar jika ibu ingin membeli 5 kg jeruk? Nah, di sini kalian harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dengan menggunakan 2 kolom. Karena di sini ada 2 satuan. Satuan yang pertama adalah kilogram, satuan yang kedua adalah rupiah. Sekarang kita tuliskan yang diketahui untuk nomor 1. Untuk kilogram, karena banyak jeruk yang ibu beli adalah 3 kg, maka 3 kg kita simpan di kolom pertama di bawah kilogram. Jika 3, maka harga yang harus dibayarkan adalah 24.000. Jadi di sini di kolom rupiah kita tuliskan 24.000. Kemudian berapa rupiah yang harus ibu bayarkan jika ibu mau membeli 5 kg jeruk? Nah, 5 kg itu kita letakkan di kolom kilogram, di kolom ke-1 di bawah angka 3, kita tuliskan 5. Maka karena kita tidak mengetahui berapa rupiah yang harus ibu bayarkan, maka di sini kita bisa memisalkan dengan menggunakan satu variabel. Saya akan gunakan variabel X di sini. Jadi kita anggap nilainya X rupiah. Nah, berikutnya, langkah berikutnya kalian menganalisa apakah kita harus menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai dari masalah tersebut. Sekarang kita lihat di sini, kalau ibu membeli 3 kg jeruk dengan harga Rp24.000, maka kalau ibu mau membeli 5 kg jeruk, secara otomatis ibu harus mengeluarkan uang lebih besar lagi. Maka di sini kita harus menggunakan perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai, bentuk matematikanya di sini kita tuliskan 3 per 5 sama dengan 24 per X. 24.000 per X. Langkah berikutnya, kalian kalikan secara silang dua ruas kiri dan ruas kanan. Caranya adalah kalikan pembilang dari ruas kiri dengan penyebut di ruas kanan. Jadi 3 kita kalikan dengan X.
Hasilnya kalian letakkan di sebelah kiri, 3x. Kemudian tanda sama dengan, kalikan lagi penyebut ruas kiri dengan pembilang di ruas kanan. 5 kali 24.000 rupiah. Nah, di sini kalau kalian tidak mau mengalikan 5 dengan 24.000, tidak apa-apa. Kalau kita lihat di sini 24.000 adalah kelipatan dari 3. Maka saya tidak ingin mengalihkan 5 langsung dengan 24.000. Maka nilai X ini akan sama dengan, masih saya tuliskan 5 kali 24.000, saya bagi dengan 3. Karena 24.000 adalah bilangan kelipatan dari 3, saya coret 24-nya dengan 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 5 kali 8.000. 5 kali 8.000 adalah 40.000. Maka uang yang harus ibu keluarkan untuk membeli 5 kg jeruk adalah 40.000 rupiah. Untuk contoh yang kedua, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh jika kendaraan tersebut menghabiskan bensin sebanyak 60 liter? Nah, sekarang di sini kita buat yang diketahui untuk soal nomor 2. Ada 2 variabel atau 2 peubah, yaitu liter dan kilometer. Untuk liter kita tuliskan dulu di sini, kemudian ini untuk kolom kilometer. Jika mobil itu memerlukan 5 liter bensin, maka di bawah liter kalian tuliskan 5. Jika 5, maka jarak yang ditempuhnya adalah 45 km. Maka di sini kita tuliskan 45 km. Kemudian mobil itu menghabiskan bensin sebanyak 60 liter. Maka di kolom liter kita tuliskan 60. Kemudian yang ingin kita cari adalah berapa jarak tempuhnya, berapa kilometer yang bisa ditempuh dengan bensin 60 liter. Karena kita tidak mengetahui berapa kilometer, kita misalkan dengan variabel X untuk kilometer. Langkah berikutnya kalian tinggal menganalisa apakah ini menggunakan senilai atau berbalik nilai. Logikanya, kalau 5 liter dia bisa menempuh jarak sejauh 45 km, maka kalau bensin yang digunakan lebih banyak lagi, maka jarak tempuhnya pun akan semakin jauh lagi. Sehingga perbandingan yang digunakan adalah perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai, model matematika yang kita gunakan adalah 5/60 sama dengan 45 per X. Langkah kedua, kalian kali secara silang ruas kiri dan ruas kanan seperti ini. Kalian kalikan, jadi 5 kita kalikan dengan X, hasilnya adalah 5X. Kemudian 60 kita kalikan dengan 45. 60 kali 45. Maka nilai X akan sama dengan 60 kali 45 kita bagi dengan 5. Nah, di sini 45 dan 5 ini adalah bilangan kelipatan, maka bisa kita bagi masing-masing. 45 kita bagi 5 sama dengan 9, 5 kita bagi 5 sama dengan 1. Hasilnya nilai X akan sama dengan 60 kali 9. Maka X sama dengan 540 km. Sehingga jarak tempuh yang dilewati oleh kendaraan tersebut dengan bensin sebanyak 60 liter adalah 540 km. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, pada contoh ketiga, sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 32 orang selama 21 hari. Jika rumah itu ingin diselesaikan dalam 12 hari, maka berapa pekerja yang dibutuhkan? Kita gunakan tabelnya kembali yang diketahui. Di sini yang diketahui untuk variabel ada orang dan ada hari, maka kita gunakan
dan hari. Jika 32 orang, maka akan selesai dalam waktu 21 hari. Jadi di sini jika 32, maka 21. Kemudian rumah itu ingin diselesaikan dalam waktu 12 hari. Maka di sini di bawah hari kita tuliskan 12. Berapa orang yang kita gunakan untuk menyelesaikan rumah tersebut dalam waktu 12 hari? Karena kita tidak mengetahui berapa banyak orang yang harus kita gunakan, maka kita gunakan di sini, kita misalkan dengan variabel X. Nah, sekarang kalian tinggal menganalisa kembali apakah dia menggunakan senilai atau berbalik nilai. Perhatikan di sini, jika orangnya semakin banyak, semakin banyak, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Maka hari pun akan semakin turun. Sehingga ini harus kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai kita gunakan di sini 32 per X akan sama dengan pada kolom hari kalian balik menjadi 12 per 21. Nah, berikutnya sama seperti tadi, kalian kalikan secara silang ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini 32 kali 21 sama dengan 12 kali X atau 12X. Langkah berikutnya, berapa nilai X? X akan sama dengan 32 kali 21 per 12. Nah, di sini karena 21 dan 12 sama-sama bilangan kelipatan 3, kita coret 21-nya, kita coret 12-nya, kita bagi 3. 21 dibagi 3, 7. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka nilai X akan sama dengan 32 kali 7 per 4. Berikutnya, 32 kalian bisa coret dengan 4. Karena 32 dibagi 4 sama dengan 8. Ini 8 di bawah 1. Maka nilai X akan sama dengan 8 kali 7. Sehingga hasilnya adalah 56 orang. Maka rumah itu akan selesai dalam waktu 12 hari dengan 56 orang pekerja. Soal yang terakhir. Ya, seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 55 km per jam selama 12 jam. Jika untuk menempuh jarak itu dia menghendaki 2 jam lebih cepat, maka berapa kecepatan rata-rata yang diperlukan? Variabel yang digunakan adalah di sini adalah variabel kecepatan dan waktu. Jadi saya akan tuliskan di sini untuk waktu, kemudian untuk kecepatan. Waktu dalam satuan jam, kemudian kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Jika 55 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah 12 jam. Jadi 12 jam, maka kecepatannya adalah 55 km per jam. Kemudian dia menghendaki 2 jam lebih cepat. Berarti di sini 12 jam kita kurangi dengan 2 jam. Karena yang dia kehendaki adalah 2 jam lebih cepat. Maka kecepatan waktunya adalah 10 jam. Berapa kecepatan yang harus digunakan oleh kendaraan tersebut? Karena tidak kita ketahui berapa kecepatannya, kita misalkan dengan variabel X. Berikutnya, kita analisa kembali. Secara otomatis, jika waktu tempuhnya semakin cepat, maka kecepatannya pun harus semakin cepat pula. Nah, di sini waktu yang digunakan semakin turun, maka kecepatannya akan semakin naik. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, kalian gunakan perbandingannya 12 kalian bandingkan dengan 10 akan sama dengan X per 55. 10 dari mana? Tadi di sini 12 jam dikurangi 2 jam lebih cepat. Berikutnya sama seperti tadi, kita kalikan secara silang ruas kiri dan ruas kanan.
maka 12 kali 55 sama dengan 10x. Berikutnya di sini kita buat nilai x, kita cari nilai x. Nilai x sama dengan 12 kali 55 kita bagi dengan 10. Nah, 12 dengan 10 ini bisa kita bagi, sama-sama kita bagi dengan 2. Maka nilai x sama dengan 12 dibagi 26, 10 dibagi 25. Hasilnya adalah 6 kali 55 dibagi dengan 5. Yang 55 masih bisa kalian coret. Di sini 11, di bawah 1. Maka nilai x sama dengan 6 kali 11 dan x sama dengan 66 km per jam. Jadi untuk mengendarai kendaraan tersebut sehingga sampai di tempat tujuan 2 jam lebih cepat, kendaraan itu harus melaju dengan kecepatan 66 km per jam.